Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjut lagi. Alhamdulillah, pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita masuk di pembahasan kesimpulan dari tanda i'rab yang telah lewat. Yang sudah kita bahas apa? Tanda i'rab apa? Yang dijadikan tanda ketika dia di i'rab adalah harokat. Dan hari ini kita masih di harokat ya, tapi yang keluar dari asal. Saya ulang sedikit. Asal daripada kata-kata yang diropa dengan tanda harokat itu diropa dengan dhammah, dinasob dengan fathah, dijer dengan kasrah, dijazam dengan sukun. Itu asal. Itu asal tanda i'rab dengan harokat. Nah, sekarang yang keluar dengan asal itu. Kata penulis, wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Keluar dari tanda asal itu 3 perkara. Keluar dari tanda asal itu 3 perkara. Apa itu? Al-ismul ladzi la yansharif. Pertama sekali yang keluar adalah al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Iya. Isim yang tidak bertanwin. Mufradan kana au jam'a taksirin. Apakah dia mufrad atau jama' taksir? Kalau antum ditanya di mana keluarnya, maka belum lanjut. Fa innahu yukhfadu bil fathati. Sesungguhnya dia dijer dengan fathah. Padahal jer tanda asal apa kemarin? Kasro. Sekarang dia dijer dengan tanda apa? Fathah. Tapi ingat, malam yudhof, selama tidak mudhof, au tadkhulu alaihi al, atau masuk padanya apa? Al. Karena antum harus ingat kembali, ismul ladzi la yansharif, kalau mudhof atau kalau ada al, maka jernya dengan tanda apa? Kasro di atas asal. Kan asal kasro kalau jer. Dipahami ini? Jelas ini pembahasan? Jelas ya? Itu dia. Tempat kedua yang keluar dari asal. Wa jam'ul mu'annatis salim wa ma humila alai. Dan jama' mu'annas salim serta apa yang diikutkan atasnya. Kapan keluar dari asal? Fa innahu yunsabu bil kasroti. Sesungguhnya dia dinasob dengan kasro. Padahal asal nasob apa? Asal tanda nasob apa? Fathah. Jama' mu'annas salim malah diapain? Di kasro. Berarti keluar dari asal. Berikutnya yang keluar dari asal. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Termasuk yang keluar dari asal adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Coba bayangkan ya. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau dia rofa, dhammah. Kalau dia nasab, fathah. Di mana dia keluar? Kalau dia jazm. Tanda asal apa dulu? Tanda asal jazm. Sukun. Tapi mu'tal akhir, apakah sukun atau tidak? Lihat kata dulu. Fa innahu yujzamu. Sesungguhnya dia dijazm bihadfi akhirihi, dengan penghilangan akhirnya. Jadi rofa nasab sama dengan sahih akhir. Kalau saya tulis ya, sahih akhir. Iya. Saya tulis begini. Ini fiil ini. Ini sahih akhir, ya. Ini sahih akhir, ya. Sahih akhir. 3 ini, ya. Ini namanya mu'tal akhir. Iya, mu'tal akhir. Dipahamkan? Iya. Ini kalau dirofa, semua ini tandanya dhammah. Cuma bedanya yaktubu dhammah nampak, yad'u dhammah muqaddaro, yahdi dhammah muqaddaro, yardo dhammah muqaddaro. Kalau dinasab, fathah semua tandanya. Cuman kalau sahih akhir nampak, yaktuba, yad'uwa nampak, yahdiya nampak, yardo tidak nampak. Fathahnya muqaddaro. Berarti ini sama sahih akhir dan mu'tal akhir. Bedanya ketika siapa?
majazum, masuk alat penjazam. Yaktubu, masuk alat penjazam, apa yang terjadi? Kan langsung sukun kan? Tanda asal. Tanda asal. Yada'u, masukkan lam. Hilang apa? Waw, lam yada'u. Hilang waw. Jadi langsung begini. Yada'u. Yahdi, masukkan lam. Apa? Langsung. Lam yahdi. Hilang siapa itu? Iya. Yardo, masukkan lam. Apa? Lam yardo. Hilang siapa? Hilang siapa? Alif. Disinilah perbedaan antara sahih akhir dan mutal akhir. Yaitu ketika dijazm. Makanya ketika dijazm dia keluar dari asal. Jelas pembahasan ini? Ini kesimpulan bagus sekali di penulis. Jadi bukan hanya sekedar kesimpulan, tapi untuk membedakan antara sahih akhir dan mutal akhir. Jadi kita yang membaca kitab Gondol langsung tahu, oh bedanya di majzum. Bedanya di majzum. Ini telitinya di pembahasan nahwu. Iya, diteliti di pembahasan nahwu. Terus kata beliau, wa taqaddamat amsilatu dzalika, dan telah lewat contoh-contoh hal itu. Telah lewat contohnya. Selesai tanda harokat. Berikutnya adalah tanda huruf. Berikutnya adalah tanda huruf. Itu kita ambil besok insya Allah. Kita ambil besok tanda huruf. Cukup. Begitu saja. Dah. Karena kita lama merojaah tadi. Harus kuat merojaahnya ini mutamimah ya. Karena disinilah bab nahwu yang lengkap. Iya, bab nahwu yang lengkap. Kalau antum dah kuat lagi merojaah, banyak yang luput. Dipahamkan? Ini bab nahwu yang lengkap sebagai buku dasar. Karena mutamimah ini masih dasar. Cuman bedanya dengan dua buku sebelumnya, bab nahwunya sudah dikasih semua di sini. Semua. Bahkan nanti ada pembahasan waqaf, ada pembahasan bilangan, ada pembahasan tambahan. Pokoknya semua bab nahwu sudah ada di sini. Cuman masih pendek, masih ringkas. Jadi harus merojaah kuat. Iya. Supaya ringan nanti buku berikutnya. Ringan nanti kotur nada. Tapi kalau tidak merojaah kuat nanti kotur nada seperti mulai ulang lagi. Dipahamkan? Nanti masuk lagi alfiyah, mulai ulang lagi. Kan tidak bagus. Paham kan? Jadi merojaah kuat jangan. Itu. Kalau antum ada merojaah dan belum, nggak usah ikut yang daurah Sabtu Ahad. Jangan ikut. Antum santri. Bukan orang luar. Tidak ada kewajiban antum untuk ikut daurah. Saya kemarin banyak sekali izin. Yang WA bilang mau izin pergi ke 99 Kuba. Saya tidak izinkan. Kenapa antum pergi ke 99 Kuba? Dipahamkan? Itu kalau daurah itu saudara. Orang mau jadi ustadz, mau jadi orang. Bukan daurah. Syekh Mukbil jarang sekali ikut daurah. Beliau sendiri yang sebutkan di biografinya. Jarang itu ikut muhadharah umum kalau orang mau jadi orang. Karena itu muhadharah untuk kulit-kulit. Untuk kasih tahu ikhwah awam. Supaya dia tahu kulitnya ini agama. Antum tidak butuh itu dulu. Butuh pelajar. Kan antum kan mau itu belajar itu buku nanti. Semua buku itu yang didaurahkan antum akan ikut. Yang penting belajar terus. Dan antum akan dibahas rinci. Lihat tuh. Antum lihat pembahasan Ustaz Mudakir, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Hisrofil. Kan mereka bahas rinci kan. Tidak sama jadi dengan di daurah. Kenapa? Karena kita semua di pesantren mengharapkan antum juga nanti jadi pengajar. Jadi pembahasannya lebih rinci. Misalnya pembahasan khawarij. Kalau di pembahasan muhadharah, daurah, sebut sedikit. Kalau antum di pelajaran pesantren disebutkan siapa pendirinya, siapa yang apa pemahamannya, rincinya. Paham kan? Jangan pentingkan daurah kalau bertabrakan. Kalau tidak tabrakan, ikut. Ikut. Tapi kalau tabrakan dengan merojaah, bukan kita melarang antum belajar, tapi kan bertahap. Itu daurah untuk orang luar. Untuk orang tidak bisa belajar kecuali sekali sebulan. Dalam 3 hari, sekali sebulan. Kalau antum belajar
yang pesantren, paham kan? Setiap daurah antum capek. Daurah itu pengenalan. Daurah itu pengenalan. Dan antum tidak butuh pengenalan. Dah, bukan pengenalan. Antum mau mengajar. Iya. Jelas pembahasan ini? Jelas kalau bertabrakan. Saya tidak pernah melarang. Tapi kalau bertabrakan, hari Senin mau di murojaah banyak. Datang hari Senin antum sudah capek. Kenapa capek? Doro 2 hari, doro 3 hari. Tidak cocok. Paham kan? Karena antum anak santri. Jangan samakan antum dengan orang luar. Orang luar itu cocok didaurahkan sehari langsung dia dapat. Banyak. Minimal dia tahu. Dipahamkan? Jelas ini pembahasan. Jelas ini antum yang bukan saya larang antum daurah, bukan. Kalau antum tanggung jawab daurah terus bisa merojaah pelajaran. Dah. Saya betul lihat Salman. Dah. Merojaah katanya tadi malam sama Susilo. Ikut daurah Salman dari pagi. Dari siang sampai malam. Tidak masuk. Karena otak sudah capek. Otak sudah capek mau merojaah malam. Ya mikir antum berbohong, saya juga pernah begitu. Ya paling tidak kita samalah. Dari sisi otak dah. Otak sudah capek mau merojaah malam. Iya kan? Setelah daurah dari sehari. Dipahami ini? Jelas saya tidak melarang antum taklim, muhadarah, daurah, tidak larang. Tapi kalau mengganggu pelajaran yang rinci, jangan. Pelajaran yang antum butuhkan dulu. Paham kan? Iya. Yang antum butuhkan sekarang adalah bahasa Arab. Kita bukakan itu fikih, tauhid. Itu hanya pendukung supaya antum juga paham. Nah, nanti kalau mau lebih rinci, kan bukan mondok itu, ilmu itu tidak diambil sehari 2 hari. Iya kan? Harus diambil lama. Iya. Jelas ini? Ingat saya tidak larang antum daurah, tapi pelajaran harus dimurojaah. Dan saya tidak mau itu seperti Salman bilang murojaah tadi malam. Tidak. Orang dikasih Jumat, Sabtu, Ahad. Tidak bisa itu ilmu satu kali murojaah langsung masuk. Tidak. Harus sering. Gunakan itu Jumat, Sabtu, Ahad. Paham kan? Adapun Senin pagi, malam Senin, itu hanya diintip-intip memastikan besok itu ini semuanya. Paham kan? Bukan baru mulai. Bukan baru mulai. Tidak boleh begitu orang. Anda paham kan? Iya. Harus antum berkorban sedikit untuk ilmu. Karena kalau antum bisa ini, ya bertahun-tahun yang akan datang, inilah yang antum pakai. Ini kan alat ini, alat. Iya, antum serius hanya setahun, 2 tahun, bertahun-tahun berikutnya antum renang begitu. Ini alatnya dulu. Jelasin saudara-saudara, jadi harus antum paham apa yang harus antum dahulukan, kemudian yang berikutnya. Kalau pelajaran itu antum akan dapat jadi pesantren, tahan dulu pelan-pelan orang jalan. Saya paham mungkin teman-teman bilang, wah Ustadzul ini kapan lagi? Kan begitu toh? Tapi kan, dia Ustadzul memang kapan lagi? Cuma pelajaran itu antum butuh nggak sekarang? Sebagai santri. Paham tak? Sekarang antum lagi. Nanti kalau antum macam gini. Saya pernah dikasih tahu kalau bisa antum baca di kitab adab belajar. Ada banyak karangan di sini. Kalau antum sekarang langsung belajar fikih, antum akan tinggalkan bahasa Arab. Karena orang kalau cinta fikih, tinggal yang lain. Antum sekarang kalau fokus memang akidah langsung yang besar, yang banyak langsung, nanti antum, wah itu paling intinya di akidah ji. Akidah ji. Karena pasti Ustadzul menjelaskan di awal pentingnya akidah. Akhirnya, tidak perlu di bahasa Arab, yang penting akidah tak bagus. Sudah mi. Sebentar antum akan izin pulang dari pesantren. Yang penting tauhidku bagus, tidak perlu di bahasa Arab. Anda paham ini?
Karena kalau langsung di atas, langsung antum cinta itu atas. Akhirnya di bawah antum tinggalkan. Antum paham saya bilang ini? Otomatis itu. Kalau antum cinta ilmu tafsir misalnya, antum akan tinggalkan bahasa Arab. Bagus ini tafsir. Dipahami kan? Memang begitulah. Nanti kecondongan hati itu setelah alat. Itu lebih bagus. Nanti setelah alat antum bagus, antum condong ke fikih, enggak apa-apa. Condong ke tauhid, enggak apa-apa. Condong ke tafsir, tidak mengapa. Tapi setelah alat. Jangan dulu condong sekarang ke ilmu apapun sebelum alat selesai. Nah, kapan antum condong sekarang, maka antum akan tinggalkan ilmu alat. Paham kan? Antum condong dulu ke fikih, antum tidak belajar usul fikih, tidak belajar qaidul fikih. Kalau condongnya dulu ke fikih. Antum paham ini? Kalau antum condong langsung ke tafsir, maka antum akan tinggalkan usul tafsir, padahal itu alat. Qaid tafsir, padahal itu alat. Paham kan? Jelas ini? Antum akan tinggalkan bahasa Arab. Tinggalkan bahasa Arab. Ingat, kita bukan melarang, tapi pelan-pelan. Kalau itu bertabrakan dengan yang penting antum pelajari dulu, jangan dulu, tahan dulu. Nanti antum juga akan dapat. Nanti juga antum akan dapat. Kan mau belajar lama, toh? Mau belajar lama. Iya kan? Anggaplah setahun di sini, kan antum tidak langsung jadi ustadz. Setahun di sini, ustadz apa kalau setahun di sini, toh? Iya, kan masih lanjut lagi di pondok lain. Kalau tidak di sini kan, kalau di sini ya masih lanjut lagi pelajarannya. Dipahami ini kan? Jadi jangan kalau ada saya lihat ini setiap ada daurah di sini pasti kacau murojaah hari Senin. Iya, setiap ada daurah kacau murojaah hari Senin. Berarti kan enggak perhatikan apa yang lebih penting dulu untuknya. Jangan, orang harus paham. Iya. Orang harus paham apa yang harus dia lakukan dulu. Jangan sampai karena pelajaran umum, antum tinggalkan pelajaran khusus. Ingat, kita yang mau jadi orang, mau baca kitab gundul, harus korban pelajaran umum kalau mau fokus pelajaran khusus. Nah, umum itu maksudnya tematik. Kalau antum sudah duduk di majelis khusus begini, kurangi dulu tematik. Kurangi dulu tematik. Nah, itu tematik itu untuk orang-orang yang tidak duduk di pelajaran khusus. Ikhwan santri atau ikhwan luar juga begitu. Iya, ikhwan luar juga begitu. Kalau sudah kita duduk di majelis yang khusus begini, kurangi dulu tematik. Iya, karena tematik itu hanya mengingatkan kita, itu kan bisa didapat di khutbah Jumat. Kalau pengingat, cukuplah dulu khutbah Jumat. Tanda khutbah Jumat sudah mengingatkan kita itu setiap pekan. Paham kan? Apalagi kita santri, pengingatnya banyak. Ada pelajaran tauhid, ada pelajaran tafsir. Anda paham ini kan? Semoga teman-teman paham. Iya. Dan jangan pernah bilang bahwa Ustaz Ubaid larang hadir. Enggak, bukan. Maksudnya saya enggak mau saja orang beralasan. Tabrakan semua masalahnya. Jelas kan? Alhamdulillah. Subhanallah.